Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan. Nah, kebetulan ini ada 12 pertanyaan ya yang saya pilih dari komentar-komentar teman-teman sekalian. Nah, salam juga buat semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Kebetulan ini pagi tanggal 28 November ya, 28 November nih jam 7, lebih kurang jam 7.09 ya, ini ya teman-teman bisa lihat. Nah, jam 7.09 ya di sini. Nah, saya sudah pilih pertanyaannya dari 12 pertanyaan ini. Teman-teman kalau memberikan pertanyaan ya, mungkin saya perlu ingatkan sekali lagi sebelum saya mulai menjawab. Teman-teman ketika memberikan pertanyaan ataupun ada kendala atau kritik dan saran, tolong teman-teman mungkin bisa kasih informasi yang lebih lengkap ya. Contoh misalnya jenis kelamin, lalu habis itu umurnya ya, ataupun tahun kelahirannya, lalu habis itu putra atau putri, dan kendala yang dihadapin ataupun pertanyaan yang mau ditanyakan ataupun kritik dan sarannya ya. Nah, jadi saya bisa ada gambaran. Semakin banyak informasi semakin bagus ya buat saya untuk menelaah dan berpikir untuk berjawab ya. Nah, mungkin itu saya tidak lama-lama lagi, saya akan langsung jawab pertanyaan yang pertama. Ini ada 12 pertanyaan, ada di video. Usia 8 tahun, latihan berapa kali dalam 1 minggu? Nah, di sini coach mau tanya, kalau anak usia 13 tahun baru masuk dunia renang, kira-kira bisa jadi atlet tidak ya? Soalnya setahu saya kalau mau jadi atlet harus mulai dari usia dini. Umur 13 tahun cewek ya coach. Nah, 13 tahun itu kalau baru mau latihan itu sedikit lebih telat ya. 2 tahun telat ya. Karena apa? Anak-anak umur 11 tahun itu untuk putri ya. Untuk putri, ini kita bahas lebih spesifik ke putri. Itu umur 11 tahun itu sudah boleh latihan yang namanya 6 kali 1 minggu. Lalu sudah boleh masuk ke program latihan renang ya. Contoh yang program latihan renang yang saya maksud adalah aerobic, speed, race pace ya. Nah, set itu yang sudah boleh dikerjakan. Nah, tapi kalau anak-anak udah umur 13 tahun itu sudah 2 tahun telat untuk pengembangan atlet jangka panjang ya. Nah, tapi itu pun tidak menutup kemungkinan sih sebenarnya. Tapi kalau 13 tahun umumnya sudah telat ya. Nah, lebih baik sih dikenalkan pada umur lebih kurang 8 tahun, 9 tahun. Itu contoh seminggu ya minimal 2 kali, 3 kali ke kolam untuk latihan yang namanya gaya, belajar drill, belajar kaki, belajar gimana cara latihan ya. Nah, kalau untuk putra itu beda lagi. Kalau untuk putra umur 13 tahun itu baru mulai latihan 6 kali seminggu. Nah, kenapa ada patokan-patokan seperti itu? Nah, patokan ini adalah berdasarkan dari badan kita sendiri, badan seorang manusia. Contoh kalau putri itu umumnya 11 tahun itu namanya peak height velocity. Jadi dia bertumbuh tinggi, lalu habis itu akil balik. Nah, itu ada di umur 11 tahun ke atas. Lalu kalau putra itu 13 tahun. Nah, yang namanya akil balik ya, ataupun bertumbuh menjadi lebih remaja dewasa ya. Nah, kalau 13 tahun ya lebih bisa jadi atlet, tapi mungkin waktunya itu 13 tahun ya. Kalau dilatih pun 5 tahun ke depan jadi 18 tahun. Setelah 18 tahun mungkin anak ini udah berpikir untuk mau kuliah, mau kerja, mau sekolah, ataupun udah lebih dewasa ya, udah mateng ya. Nah, lalu setelah itu kalau untuk putra itu bisa ya, bisa kalau 13 tahun. Tapi lebih baik sih dikenalkan pada saat umur 9 tahun ya. Jadi dia masih ada waktu proses untuk mempelajari ya. Nah, pertanyaan yang kedua ini ya, ada di video, mengapa saat ambil nafas di gaya bebas tangan kiri jatuh ya. Nah, di sini ngambil nafasnya yang bagus di sebelah kiri atau kanan, Mas? Nah,
Kalau untuk ambil nafas di gaya bebas, boleh kanan, boleh kiri, terserah mau mana aja. Tapi kalau lebih baiknya bisa pelajari yang namanya sisi kanan dan sisi kiri, yaitu kalau tarikan tangan itu begini ya, ada namanya 21, 31, 51, 71, 91. Jadi 9 kali tarikan, 1 kali nafas. 7 kali tarikan, 1 kali nafas. Lalu 5 kali tarikan, 1 kali nafas. Lalu habis itu 3 kali tarikan, 1 kali nafas. 2 kali tarikan, 1 nafas. Nah, kalau 2 kali tarikan 1 nafas itu biasanya setiap kali kanan itu nafas, setiap kali kanan itu nafas, ya. Nah, ataupun setiap kali kiri itu nafas, setiap kali kiri itu nafas. Nah, kalau lebih bagus mana itu tergantung sih ya. Tapi umumnya ya itu karena kita tangan kanan, jadi umumnya orang lebih banyak ke kanan nafasnya. Ada yang kiri tapi nggak banyak ya kalau saya lihat ya. Biarpun itu perenang juga tuh agak sedikit ya yang nafas kiri. Tapi ada juga sih yang nafas kanan, yang nafas kiri ya, sorry ya. Nah, kalau lebih bagus mana, dua-duanya juga bagus sih, asal tarikannya bener aja gitu ya, dan ambil nafasnya juga posisinya bener aja ya. Oke, lalu yang pertanyaan yang ketiga, apa pengertian renang total immersion ya di sini? Nah, ini pertanyaan cukup bagus ya, saya rasa ya. Nah, coach, aku ada kasus anak didik saya putra ada 2, si A dan si B, dua-duanya usia 7 tahun. Mereka latihan 2-3 kali seminggu. Ketika lomba, si A menang telak dengan B. Terus si B merasa kecewa, pindah ke klub lain, dan si B berlatih seminggu 5-6 kali. Nah, tadi kan seharusnya yang A sama B ini latihan bareng ya. Latihan bareng seminggu itu 2-3 kali latihan ya. Kalau umur 7 tahun betul ya, 2-3 kali latihan cukup sih. Lalu habis itu si B berlatih 5-6 kali seminggu, sehingga ketika lomba si A kalah. Akhirnya si A merasa kecewa dan minta dilatih juga 5-6 kali seminggu, padahal dia masih 7 tahun. Bagaimana menyikapinya menurut coach? Nah, ini yang saya beberapa kali ya ada dapat pertanyaan seperti ini ya. Dan sebenarnya bukan tidak boleh ya. Saya pernah buat juga itu yang di video mengkarbit ya, mengkarbit. Nah, itu saya pernah jelaskan ya. Kalau mau ikutin yang namanya long term athlete development ataupun pengembangan atlet jangka panjang, itu lebih baik anak-anak umur 7 tahun itu pengenalan yang namanya latihan dulu. Gak mesti ke lomba. Contoh nih ya, kalau lomba pun anak-anak ini mau 5 kali seminggu, 6 kali seminggu itu latihan, ngejar apa sih kalau umur 7 tahun ini ya. 7 tahun anggapan aja baru badannya ini baru tumbuh dari balita ya, baru tumbuh kembang. Terus habis itu kita latih 5-6 kali seminggu. Tidak ada rekor atau tidak ada pernah sejarah anak umur 7 tahun atau 8 tahun yang menang namanya rekor nasional gitu loh, ataupun tercipta yang namanya rekor nasional. Jadi 5-6 kali latihan buat apa gitu loh. Contoh nih ya, anak-anak umur SD ya, SD kelas 1, SD kelas 2, ketika mereka berangkat sekolah, mereka mereka pelajari itu apa? Pelajaran SD kelas 1 atau SD kelas 2, atau mereka pelajari pelajaran SMA kelas 1 gitu ya. Nah, kalau mereka pelajari anak-anak SMA kelas 1 pelajarannya, ketika nanti mereka selesai SD kelas 2 umur 7 tahun, umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, mereka apalagi yang mau dipelajari gitu loh. Dan mereka tidak ada dasarnya gitu loh. Jadi perkuat dulu dasar, baru kita bicara yang namanya latihan ataupun lomba ya. Saya udah pernah kasih tahu anak-anak umur 7 tahun itu mau dipaksa jadi apa gitu loh. Dan maksudnya bukan tidak boleh ya. Untuk pengembangan atlet jangka panjang
saya rasa saya tidak sarankan untuk latihan 5-6 kali seminggu. Dan untuk zaman sekarang ataupun saat ini ya, di zaman kita katakan setelah zaman tahun 2000 sekarang udah tahun 2022, malah udah mau masuk 2023. Nah, saya rasa semua orang tua sudah banyak mendapatkan yang namanya edukasi mengenai long term athlete development ya. Karena saya mengikutin yang namanya sertifikasi level C itu pertama kali waktu di Jakarta tahun 2015 itu dengan namanya almarhum Kak Luki dan juga beberapa teman-teman senior saya yang ada di tim nasional. Dulu masih ada Coach Albert, masih ada Coach Felix. Ya, di situ dijelaskan bahwasan long term athlete development ya, udah mulai diedukasi mengenai pengembangan atlet jangka panjang ya. Jadi sertifikasi C saja sudah diedukasi gitu. Nah, apalagi waktu saya ngambil yang namanya PRSI level B. PRSI level 3 level C itu dengan almarhum Kaluki. Lalu habis itu almarhum Kaluki itu nama lengkapnya Lukman Nyode ya, almarhum Lukman Nyode. Lalu habis itu dengan sertifikasi PRSI B itu waktu itu dengan Coach Albert, dengan Coach Felix juga, kalau nggak salah juga dengan almarhum Lukman Nyode juga. Itu juga diajarkan yang namanya long term athlete development, jadi jangka panjang ya. Jadi waktu itu masih dikenalkan yang namanya stroke berenang itu harus benar dulu baru kita latih ya. Nah, lalu habis itu masuk PRSI A, ketemu dengan Coach Sergio Lopez. Itu juga sama, pengembangan atlet jangka panjang ya. Tidak pernah, ini salah satu contohnya ya. Dia memberitahukan contoh Joseph Schooling. Waktu umur 13 tahun ya. 13 tahun. 11 apa 12 tahun. Waktu dia berangkat ke Amerika untuk mau masuk ke sekolah ya. Nah, dan juga berlatih. Dia datang dengan mungkin kalau nggak salah dia udah umur 13 tahun apa 12 tahun. Waktu itu 12 tahun deh kalau nggak salah ya. Dia datang ke Sergio Lopez itu, dia bilang bahwasan ini yang diceritain oleh Coach Sergio ya pada saat saya ngambil PRSI level A ya. Nah, itu diceritain bahwasan dia pertama kali datang itu dengan latihan yang udah seminggu itu 12 kali latihan ataupun 11 kali latihan sampai 12 kali latihan seminggu. Sedangkan Coach Sergio Lopez itu memberikan anak umur 13 tahun itu hanya 6 kali latihan satu minggu gitu loh. Nah, jadi Coach Sergio Lopez ini bingung kok segitu banyak, harapan orang tuanya itu besar banget gitu loh. Maksudnya harapan anak ini kan dengan harapan orang tua dengan anaknya dilatih segitu banyak kan, berarti kan dia harapannya besar ya untuk mau ketemu sama Coach Sergio untuk menjadi seorang atlet. Nah, jadi Coach Sergio cerita bahwasan latihannya Joseph Schooling itu terlalu banyak ketika dia umur seperti itu ya. Nah, itu seorang Coach Sergio Lopez yang menciptakan Joseph Schooling menjadi atlet renang dunia loh. Nah, gimana lagi kalau kita pelatih-pelatih yang di daerah gitu. Nah, jadi tetap patokannya adalah long term athlete development. Itu juga saya dapatkan di sertifikasi final level 1, level 2 ya, dengan Coach Chris, dan yang foundation yang satu lagi yang basic ya. Sebelum masuk ke level 1, level 2 waktu itu pernah ada sertifikasi dengan Coach saya lupa Bill Sakovic ya. Nah, itu juga sama long term athlete development. Ketika saya ngambil ASKA level 1, 2, 3 itu juga sama. Kita yang namanya pelatih itu juga harus mengikuti yang namanya long term athlete development ya. Jadi tidak usah buru-buru. Tapi itu pun kembali lagi adalah pilihan. Misalnya anak ini umur 7 tahun sudah latihan 5-6 kali seminggu, boleh ya. Kalau memang orang tua mau mengkarbit, kenapa tidak gitu loh ya. Saya sih menyarankan untuk tidak gitu loh. Tapi kalau orang tua memang ngotot mau ya silakan gitu loh. Maksudnya pilihan masing-masing gitu loh. Tapi saya lebih tidak menyarankan seperti itu gitu ya. Nah,
Itu mungkin terjawabkan ya teman-teman ya. Jadi bagaimana menurut pendapat saya rasa kalau 5-6 tahun itu anak mau diapakan gitu loh. Ketika umur 12 tahun pun mau dia prestasi apa. Banyak contoh-contoh yang ada di kejuaraan nasional. Teman-teman bisa lihat tuh, kalau misalnya teman-teman nggak percaya nih ya, teman-teman sekali ikut yang namanya Indonesia Open ataupun lihat yang namanya kejurnas. Nah, itu banyak banget anak-anak kecil yang contoh yang di Krapsi lah, terutama di Krapsi itu bulan 12, bulan Desember. Nah, itu banyak banget anak-anak yang latihannya itu wah gila, kita lihat di perlombaan itu rame banget, tapi anak-anak ngambilnya di 50 meter bejibun. Wah, itu menang pun enggak, ada mungkin lebih dari, mungkin ya ramenya mungkin bisa lebih dari 200-300 anak kali yang ngikut ke satu event itu ya, ke 150 meter itu. Jadi serinya jadi banyak. Kenapa anak-anak ini nggak dilatih untuk berenang jarak panjang gitu loh, sayang kan gitu kira-kira ya. Jadi sedangkan jarak panjang sedikit banget ininya ya. Contoh beberapa senior yang saat ini sudah senior ya. Contoh saja ya kayak Kak Richard Chambera, contoh saja kayak Coach Albert, Coach Felix, Coach Wisnu. Nah, mereka juga kan long term athlete development gitu loh. Jadi jangka panjang mereka ini ya. Jadi saya rasa saat ini juga semua atlet-atlet juga sudah mengikuti yang namanya jalur yang namanya atlet pengembangan atlet jangka panjang. Udah jarang lah ya yang ketemu tiba-tiba maunya mengkarbit anak itu sendiri gitu loh. Karena umur 12 tahun, 13 tahun juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita udah 15, 16, 17, 18 itu baru mulai bisa berbuat sesuatu gitu ya. Nah, jadi bukan dini banget gitu ya untuk mengkarbit anak itu sendiri gitu loh, melatih anak itu sendiri ya. Nah, jadi itu ya bagaimana menyikapinya menurut saya ya. Nah, di sini ada lagi pertanyaan berikut ya, ada di ntar ya, 1, 2, 3, 4. Nah, usia 8 tahun latihan berapa kali seminggu ya? Wah, terima kasih sudah dijawab pertanyaan saya, Coach. Lengkap juga dengan program latihan di video lainnya. Nah, nih ya. Nah, pantas saja saya lihat perform anak minggu lalu dan kemarin ini turun. Jadi sebelumnya anak saya les renang biasa, kemudian saya masukkan klub. Dia mulai lelah saat latihan hari kedua di klub. Ternyata karena jumlah latihan per minggu naik dan juga teknik tangan salah, tangan masih lurus, bukan siku tinggi saat mulai jarak jauh. Oke, sebentar ya, saya stop dulu sebentar, mungkin ada harus ya. Oke ya. Oke, lalu kalau untuk anak laki-laki kelahiran 2015 baru mulai les renang Agustus 2022, berarti baru 2015 baru 7 tahun ya, baru mulai les renang ya. Bagus sih sebenarnya kalau umur 7 tahun ya udah dikasih les renang, betul. Saat ini baru menguasai 2 gaya bebas dan punggung. Bagaimana ya Coach caranya supaya anak semangat dan kuat fisiknya saat di drill gaya bebas? Apakah memang anak yang baru gabung di klub speednya tidak secepat anak-anak yang lain? Ya, ritme les biasa dan klub kan beda ya Coach. Terima kasih Coach atas jawabannya dan videonya selama ini ya. Nah, terima kasih juga Ibu atas pertanyaannya, masukan-masukannya ya. Nah, tahun 2015 baru mulai latihan, kelahiran 2015, anak dia putra, baru mulai dikenalkan yang namanya renang, les renang ke Agustus dan mulai Agustus ya tahun 2022, berarti kan baru mulai belajar berenang lebih kurang 8, 9, 10, 11 ya, baru 4 bulan. 2 gaya yang dipelajari. Bagaimana Coach caranya supaya anak semangat dan kuat fisiknya saat di drill gaya